Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsita Nesi dengan NIM 200590818 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi dari mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu tentang schedule anggaran. Baiklah, kita masuk kepada contoh soal schedule penganggaran. Soalnya adalah sebagai berikut. Minor Corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. A. Produk perusahaan dijual dengan harga $8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk kuartal ke depan adalah sebagai berikut, dengan catatan semua penjualan adalah kredit. Berikut adalah tabel anggaran penjualan unit untuk kuartal tahun kedua dan kuartal tahun ketiga, di mana anggaran penjualan unit kuartal tahun kedua untuk yang pertamanya adalah 40.000, untuk yang kedua 60.000, yang ketiga 100.000, dan yang keempat adalah 50.000. Selanjutnya, anggaran penjualan unit untuk kuartal tahun ketiga, yang pertama adalah 70.000 dan yang kedua adalah 80.000. B. Penjualan ditagih dengan pola berikut. 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun kedua, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar $65.000 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. C. Perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun pertama, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. D. Dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun pertama, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. E. Biaya bahan baku adalah $0,80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun kedua, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayarkan pada kuartal pertama tahun tersebut. Diminta, susunlah anggaran dan schedule berikut untuk tahun yang bersangkutan, yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. Yang pertama, anggaran penjualan dan schedule perkiraan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi, dan yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku langsung dan schedule pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Selanjutnya kita masuk kepada penyelesaian. Yang pertama, anggaran penjualan dapat disusun sebagai berikut. Dalam tabel ini sudah terdapat anggaran penjualan rutin, harga jual per unit, dan total penjualan untuk kuartal tahun kedua, di mana
Pada yang pertamanya, anggaran penjualan rutin sebesar 40.000 dikalikan dengan harga jual per unit $8, maka total penjualannya adalah $320.000. Untuk yang kedua, anggaran penjualan rutinnya 60.000 dikalikan $8, maka total penjualannya adalah $480.000. Untuk yang ketiga, anggaran penjualan rutinnya 100.000 dikali $8, maka total penjualannya adalah $800.000. Untuk yang keempat, anggaran penjualan rutinnya 50.000 dikali $8, maka total penjualannya adalah $400.000. Untuk tahun, maka anggaran penjualan rutinnya 250.000 dikali $8, maka total penjualan tahunannya adalah $2 juta. Selanjutnya, berdasarkan anggaran penjualan di atas, maka schedule perkiraan penerimaan kas dapat disusun sebagai berikut. Dalam tabel berikut yaitu piutang usaha saldo awal yang pertama sebesar $65.000 ditambahkan dengan penjualan kuartal pertama yaitu $320.000 dikali 75%, maka hasilnya adalah $240.000. Maka untuk total penerimaan kasnya adalah $305.000. Untuk kuartal kedua yaitu penjualan kuartal pertama $320.000 dikalikan 25%, maka hasilnya adalah $80.000. Untuk penjualan kuartal kedua $480.000 dikali 75%, maka hasilnya adalah $360.000 dan total penerimaan kas untuk kuartal kedua adalah $440.000. Selanjutnya, untuk kuartal ketiga, di mana penjualan kuartal kedua $420.000 dikali 25% adalah $120.000. Penjualan kuartal ketiga $800.000 dikali 75% sama dengan $600.000. Maka total penerimaan kas untuk kuartal ketiga adalah $720.000. Selanjutnya, untuk kuartal tahun keempat, di mana penjualan kuartal ketiga adalah $800.000 dikali 25% adalah $200.000. Penjualan kuartal keempat, $400.000 dikali 75% adalah $300.000. Maka, total penerimaan kas untuk kuartal tahun keempat adalah $500.000. Selanjutnya, untuk kuartal tahunannya, piutang usaha saldo awalnya sebesar $65.000. Selanjutnya, penjualan kuartal pertama $320.000. Kuartal tahun kedua untuk penjualan kuartal kedua sebesar $480.000, penjualan kuartal ketiga $800.000, penjualan kuartal keempat $300.000, dan total penerimaan kasnya adalah $1.965.000. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi dapat disusun sebagai berikut. Dalam tabel ini sudah terdapat yaitu untuk kuartal tahun kedua dan kuartal tahun ketiga. Anggaran penjualan unit untuk kuartal tahun 2 yang pertama adalah 40.000, ditambahkan dengan persediaan barang jadi yang diinginkan 18.000, maka total kebutuhan didapat 58.000, dikurangi dengan persediaan awal barang jadi 12.000, maka total produksi yang dibutuhkan adalah 46.000.
Begitu juga untuk kuartal tahun 2 bagian kedua, yaitu produksi yang dibutuhkan adalah 72.000. Untuk tahun ketiga total produksinya 85.000 dan untuk tahun keempat total produksi yang dibutuhkan adalah 56.000. Untuk kuartal kedua tahunan, anggaran penjualannya 250.000 unit ditambahkan dengan persediaan 21.000, maka total kebutuhan 271.000 dikurangi dengan persediaan awal barang jadi 12.000, maka produksi tahunan yang dibutuhkan adalah 259.000. Selanjutnya untuk kuartal tahun ketiga, di mana anggaran penjualan unit yang pertama yaitu 70.000 ditambahkan persediaan barang jadi yang diinginkan 24.000, maka total kebutuhannya adalah 94.000 dikurangi dengan persediaan awal 21.000, maka produksi yang dibutuhkan adalah 73.000. Sedangkan untuk kuartal tahun ketiga bagian kedua yaitu anggaran penjualannya adalah 80.000 unit. Dengan catatan 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya dan 30% anggaran penjualan pada kuartal pertama tahun ketiga. Selanjutnya, berdasarkan anggaran produksi bahan baku yang perlu dibeli adalah sebagai berikut. Untuk kuartal tahun kedua, produksi yang diperlukan pada yang pertama adalah 46.000 unit, dikalikan dengan bahan baku yang perlu adalah 5 pon per unit, maka kebutuhan produksinya adalah 230.000 pon, ditambah dengan persediaan awal bahan baku 36.000 pon, maka total kebutuhan pada tahun pertama ini yaitu 266.000. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan awal bahan baku yaitu 23.000 pon. Bahan baku yang akan dibeli 243.000 pon, maka biaya bahan mentah adalah $0,8 per pon. Jadi bahan baku kita kalikan dengan biaya bahan mentah, hasilnya yaitu $194.400. Selanjutnya untuk kuartal tahun kedua bagian kedua, yaitu produksi yang dibutuhkan adalah 72.000 unit dikalikan 5, maka kebutuhan produksi adalah 360.000 pon, ditambah dengan persediaan awal 42.500 pon, maka total kebutuhan pada yang kedua ini adalah 402.500, dikurangi dengan persediaan awal bahan baku yaitu 36.000 pon, maka bahan baku yang akan dibeli adalah 366.000. Kita kalikan dengan $0,80, maka hasilnya adalah untuk biaya bahan mentah yang akan dibeli adalah $293.200. Yang ketiga, 8 produksi yang diperlukan untuk tahun ketiga ini adalah 85.000 unit dikalikan dengan 5, maka kebutuhan produksinya adalah 425.000 pon, ditambah persediaan awal bahan baku adalah 28.000 pon, maka total kebutuhannya adalah 453.000 pon. Setelah itu dikurangi dengan persediaan awal bahan baku sebesar 28.000 pon. Selanjutnya, bahan baku yang akan dibeli adalah 288.500, kita kalikan dengan $0,80, maka biaya bahan mentah yang akan dibeli untuk tahun keempat adalah $230.000. Selanjutnya untuk kuartal tahun ketiga, di mana pada tahun keduanya produksi
produksi yang diperlukan adalah 259.000 unit dikali 5, maka kebutuhan produksinya adalah 1.295.000 pon. Ditambah dengan 36.500, maka total kebutuhannya adalah 1.331.000. Selanjutnya kita kurangi dengan persediaan awal bahan baku sebesar 23.000 pon. Maka akan didapati yaitu bahan baku yang akan dibeli adalah 1.308.500 pon. Selanjutnya kita kalikan dengan biaya bahan mentah yaitu $0,80 per pon. Hasilnya yaitu biaya bahan mentah yang akan dibeli sebesar $1.046.800. Selanjutnya, untuk kuartal tahun ketiga yang pertama adalah produksi yang diperlukan adalah 73.000 unit dikali 5, maka kebutuhan produksinya adalah 365.000. Selanjutnya, berdasarkan pembelian bahan baku, maka perkiraan pengeluaran kas dapat dihitung sebagai berikut. Kuartal tahun kedua, yaitu yang pertama, utang usaha. Saldo awalnya adalah $81.500. Pembelian kuartal pertama $194.400 dikali 60% hasilnya $116.640. Maka untuk total pengeluaran kas kuartal tahun kedua bagian pertama adalah $198.140. Untuk bagian kedua, pembelian kuartal pertama $194.400 dikali 40% hasilnya $77.760. Pembelian kuartal kedua $293.200 dikali 60% hasilnya $175.920. Maka total pengeluaran kas untuk bagian kedua adalah $253.680. Untuk bagian ketiga, pembelian kuartal kedua adalah $293.200 dikalikan 40% hasilnya $117.280. Pembelian kuartal ketiga $328.400 dikali 40% hasilnya $197.040. Maka total pengeluaran kasnya adalah $314.320. Selanjutnya untuk bagian keempat, pembelian kuartal keempat adalah pembelian kuartal ketiga $328.400 dikali 40% hasilnya $131.360. Pembelian kuartal keempat $230.800 dikali 60% hasilnya $138.480. Maka total pengeluaran kas untuk kuartal tahun kedua pada bagian keempat adalah $269.840. Untuk tahun kedua, di mana total usaha saldo awalnya adalah $81.500. Pembelian kuartal pertama $194.400. Pembelian kuartal kedua $293.200. Dan pembelian kuartal ketiga $328.400. Selanjutnya, untuk pembelian kuartal keempat adalah $138.480.